Oke, di kesempatan kali ini supaya tanaman anggur teman-teman tumbuh subur ya. Tumbuh subur di saat musim hujan karena di akhir-akhir ini musim hujan mulai melanda lagi ya. Karena buat teman-teman dipastikan menggunakan atap UV. Disarankan ya, meskipun panas, sorenya hujan, tetap harus pakai atap UV karena atap UV itu menghindari dari serangan jamur ya, terutama jamur. Nah, pertama-tama kita bentuk percabangan ya, supaya enak dipandang. Percabangannya mau teralis, mau para-para, itu terserah teman-teman, sesuai selera teman-teman ya. Nah, dicabangkan, kemudian dibentuk cabang tarsier dari tunas air ya ini. Nah, tunas air itu ini tunas bud ya. Tunas bud, di pinggirnya tumbuh tunas, itu dinamakan ini tunas air. Jadi tidak masalah mau dari tunas utama atau dari tunas air ya. Kita bentuk percabangan dari tunas air itu, nanti diharapkan ada cadangan ya. Di saat ini mati cabang tunas air, nanti ada cadangan ini ya. Ini untuk cadangan. Tidak kalahnya tunas air itu bagus sekali teman-teman. Asalkan kita tahu tekniknya supaya percabangan ini merata. Nah, supaya merata itu bagaimana Bang? Supaya merata nih, dilihat percabangannya ini. Nah, ke atas tuh. Ini tumbuh daun nih, tumbuh tunas, saya pangkas di 15 daun. Nah, ketika tunas ini tumbuh lagi, kita potes ya, sisakan 1 daun. Nah, potes. Nah, jadi disisakan 1 daun. Tujuannya itu menghentikan nutrisi, jadi agar nutrisinya ke yang ini, yang pertumbuhannya stag. Nah, ini sama ya, dipotes. Nih, tumbuh lagi tunas. Nanti akan seragam kalau dipotes ya. Nah, dipotes ini keluar lagi tunas seperti itu ya. Jadi terus keluar tunas, yang itu yang dipotes itu yang melebihi dari pertumbuhan yang lain ya. Nanti yang pendek ini akan menyusul secara vigor. Nah, kemudian kita siapkan ember. Kita kasih air sekitar 5 liter. Nah, ketika air sudah 5 liter, kita siapkan pupuk ini ya, kandungannya. Ini grower, pupuk grower. Kemudian dikasih magnesium sulfat garam Inggris 5 liter ya teman-teman. Nah, kita kasih 1 sendok, berkisaran 1 sendok itu 15 gram.
Kalau punya gram silakan teman-teman pakai gram 15 gram ya. Nah, kemudian yang kedua magnesium sulfat. Ini segini sekitar 4 gram. Nah, biarkan dulu ya, biarkan larut dulu sekitar 5 menitan. Cukup. Nah, setelah larut sempurna ya, kita bisa aplikasikan ke tanaman. Nah, kemudian saya akan aplikasikan ke tanaman ini. Ini yang waktu itu sambung pucuk ya. Sudah bisa dipupuk setelah 1 bulanan. Nih. Langsung kita kocorkan karena ini medianya sudah lembab. Nah, medianya sudah lembab, kita tidak usah menyiramnya terlebih dahulu atau yang disebut oleh teman-teman itu terapi air ya. Nah, alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus nih. Ini hasil dari sambung pucuk. Nih bisa dilihat dari sambungannya nih sudah menempel ya. Berhubung ini pakai parafilm. Nih parafilm, jadi tidak usah dibuka. Nah, ini sebagai contoh ya. Jangan ditiru karena ini baru menempel sempurna nih. Nah, ini dari sambungannya nih terlihat ya. Masih hijau, jadi efektif sekali ini sambung pucuk. Jadi cepat pertumbuhannya lebih dari populasi seperti biasa ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi media tanam harus diperhatikan. Nah, media tanam itu harus poros ya. Jadi fungsinya arang sekam itu ke media tanamnya jadi poros. Contohnya poros itu seperti apa Bang? Kita cek pakai siram air ya. Ketika kita siram, ini berlaru, si airnya langsung menyusut ke bawah. Nah, jadi tidak menggenang ya teman-teman. Jadi si air itu mudah menyusut ke bawah. Tuh, dalam hitungan detik. Itulah fungsinya campuran media arang sekam, kompos bambu, dan tanah, sedikit tanah ya. Karena anggur ini sangat suka dengan media yang sangat poros. Oke, seperti itu teman-teman, cara pemupukannya dilakukan 1 minggu sekali. Apabila ada kritik dan saran, mohon di komen. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.